Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sukses bersama SMPN 2 Panawangan. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga ucapan yang kalian ucapkan menjadikan doa untuk mencapai kesuksesan. Nah, Bapak akan menginformasikan bahwa harus kalian ketahui bahwa ucapan adalah doa. Maka kita berucaplah yang baik-baik saja. Nah, siap? Siap. Nah, di sini Bapak akan mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, coba tengok kanan sebelah kiri teman kalian, apakah pakaiannya sudah rapi? Ya, alhamdulillah. Kemudian, coba lihat sekitar kelas kalian, apakah sudah bersih tanpa adanya sampah berserakan? Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah menerapkan kebersihan, cinta kebersihan, dan cinta kerapihan. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran kepada kita untuk pembelajaran hari ini. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan dipimpin doanya yaitu oleh ketua kelas kita. Siapa? Ya, Aziz, silahkan untuk ke depan memimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan Aziz boleh duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Baik anak-anak, di sini kita untuk menanamkan semangat jiwa nasionalisme kita, maka kita perlu menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional Garuda Pancasila. Di sini yang akan memandunya siapa? Ya, silakan Saudari Herna untuk memandu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baik, untuk anak-anak silakan untuk menghormatinya kita berdiri terlebih dahulu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, tuh dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Herna yang telah memandu, menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Mengecek kehadiran kalian di kelas 7A. Di sini yang dipanggil namanya silakan angkat tangannya kemudian ucapkan hadir. Ya. AA Aziz. Hadir. Abdan. Hadir. Yazid. Hadir. Yumna.
Ya, alhamdulillah untuk hari ini berarti kalian semuanya hadir. Ya, lebih tingkatkan lagi hadirnya, lebih semangat lagi belajarnya agar kalian mencapai cita-cita kalian untuk masa depan kalian. Siap? Siap. Ya. Di sini sebelum kita memasuki pada pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu untuk mengecek konsentrasi kalian, untuk mengecek kesiapan kalian dalam menghadapi pembelajaran. Siap kalian untuk ice breaking? Siap. Ya, di sini Bapak akan membuat ice breaking. Nah, masih ingat kalian ice breakingnya 1 sampai 5? Ingat? Tepuk 1 sampai 5? Ingat? Ingat. Nah, di sini Bapak akan memandu kalian untuk tepuk 1 sampai 5. Ya, tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 5 4 kali. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, bagus. Kalian masih semangat? Nah, tepuk semangat. 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 Iya, bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian luar biasa semangat untuk belajarnya untuk hari ini. Kalian sangat bagus sekali semangatnya ya. Nah, di sini sebelum kita pada pembelajaran, nah di sini Bapak akan mengungkapkan di sini pembelajaran hari ini yaitu masih mempelajari tentang berkelana di dunia imajinasi. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu mengenai peserta didik mampu mengidentifikasi serta menginterpretasikan informasi alur dari cerita fantasi visual dan atau audio visual dengan berdiskusi secara efektif. Nah, untuk hari ini itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan bertanya kepada kalian mengenai materi tentang berkelana di dunia imajinasi. Nah, untuk hari ini mengenai cerita fantasi. Nah, kemarin kita telah mempelajari subtema atau subtopik yang pertama tentang puisi rakyat. Masih ingat kemarin apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Ya, puisi rakyat itu mempelajari apa saja yang kemarin? Yaitu jenis-jenis ada pantun, ada gurin, dan ada mantra. Nah, kemarin kita telah mempelajari hal seperti itu, materi seperti itu. Untuk hari ini kita masuk pada subtopik kedua, yaitu tentang cerita fantasi, bagian mengidentifikasi alur cerita fantasi. Baik, anak-anak di sini sebelumnya Bapak akan bertanya kepada kalian, kalian belajar gak di rumah? Kalian sudah belajar memahami tentang cerita fantasi? Nah, Bapak akan cek terlebih dahulu apakah kalian belajar atau tidak. Coba di sini mengenai cerita fantasi ya. Ini cerita fantasi. Nah, di sini ada pertanyaan semantik. Nah, coba ungkapkanlah menurut pendapat kalian, apakah cerita fantasi itu siapa yang tahu mengenai cerita fantasi? Iya, silakan Dela. Cerita fantasi merupakan cerita yang bersifat imajinatif atau khayalan. Cerita ini menceritakan tentang keajaiban yang tidak ada di dunia nyata. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Dela. Ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan nih akan Bapak tanyakan kepada kalian. Di sini gambar 1, gambar 2 sudah kelihatan? Ya, gambar 1 dan gambar 2. Coba di sini. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang dilakukan anak pada gambar 1 itu dan aktivitas apa yang dilakukan pada gambar kedua? Siapa yang ingin berargumen tentang pendapat gambar 1 dan gambar 2? Ya, silahkan Dila. Gambar 1, anak itu kelihatan sedang Ya, bagus sekali bahwa itu gambar 1 sedang bagaimana menurut Dila? Sedang? Iya, sedang berpikir. Kalau gambar kedua? Sedang memberikan
Bola kecil kepada siapa itu? Kepada seseorang. Bagus sekali ya. Contohnya apa? Cerita fantasi. Yaitu contohnya bola-bola waktu. Kemudian apalagi cermin ajaib. Nah, itu disebut sebagai cerita fantasi. Kita lanjutkan. Nah, di sini pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna yang tadi sudah jelaskan bahwa cerita fantasi itu cerita imajinatif. Ciri-cirinya memiliki keajaiban, bersifat imajinatif. Kemudian alur ceritanya ada orientasi, komplikasi, disertai dengan klimaks, diakhiri dengan resolusi. Berarti kalian sudah paham yang tadi kalian argumenkan, yang memberikan kalian pendapat mengenai cerita fantasi. Kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak akan menayangkan suatu cerita fantasi melalui media audiovisual. Media audiovisual di sini. Nah, di sini Bapak akan membagikan kelompok yang lebih menyukai terhadap media audiovisual tersebut. Nah, di sini Bapak akan memberikan LKPD kepada setiap kelompoknya ya. Sebelum kita menayangkan media audiovisual tentang cerita fantasi bola-bola waktu. Ini LKPD-nya. Silakan nanti didiskusikan ya. Silakan didiskusikan. Di sini ada media visual, ada media di depan, ada media audiovisual dan audio. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya sebelum kita menayangkan video audio visual. Kalian sudah siap untuk menyaksikan atau mengamati video cerita fantasi? Sudah siap? Sekali lagi siap? Siap. Nah, di sini Bapak akan mengecek kesiapan dengan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking, tepuk, siap, masih ingat? Tepuk siap? Ya, kalian harus semangat ya, karena kita akan menyaksikan tayangan video audiovisual tentang bola-bola waktu. Ya, kita akan ice breaking terlebih dahulu tentang tepuk siap. Siap? Ya, Bapak akan memandunya di sini. Ya, tepuk siap. 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 Iya, tepuk tangan untuk kalian kita semua ya. Nah, di sini Bapak akan menayangkan video tentang cerita fantasi bola-bola waktu. Ivan menendang kerikil di jalan dengan kasar hingga terpelanting berhamburan. Lagi-lagi ia dijadikan bahan tertawaan. Ini semua gara-gara kue basah ibu. Setiap hari Ivan harus bangun setengah 4 pagi dan membantu ibu membuat aneka kue basah. Hal yang paling memalukan, Ivan menitipkan kue itu juga di kantin sekolah. Ketika siang, anak paling usil di kelasnya tahu, ia segera mengejek Ivan. Dan begitu, ia menunjukkan Ivan kue dan langsung diikuti teman-teman sekelas. Seolah belum cukup memalukan. Bangun pagi dan rasa lelah bekerja sejak subuh. Ya, itu merupakan cerita fantasi yang berjudul apa? Bola-bola waktu. Menurut pendapat kalian, awal ceritanya itu bagaimana sih? Bagaimana tokoh yang pertama, tokoh siapa itu namanya? Ivan, anak kecil ya? Anak kecil tersebut, bagaimana perasaan awalnya? Menurut kalian setelah menyaksikan video tersebut? Sedih? Iya, sedih. Kemudian, apa yang dilakukan Ivan menurut kalian tadi setelah melihat audio visual tentang cerita fantasi tersebut? Dilakukannya apa? Menemui siapa? Peramal. Ya, bagus sekali. Secara tidak langsung kita sudah menangkap apa sih isi cerita tersebut. Tapi sebelumnya silahkan kalian diskusikan sesuai kelompok masing-masing. Di sana Bapak sudah membagikan LKPD untuk setiap kelompoknya. Silahkan didiskusikan dengan baik.
beradu argumen dengan teman kelompoknya supaya nanti kalian mendapatkan hasil diskusi kalian itu nanti dipresentasikan di depan teman-teman kelompok yang lainnya. Siap? Sudah siap? Siap. Silakan mulai dari sekarang untuk mendiskusikan tentang apa isi dari atau alur cerita fantasi yang ada di cerita fantasi bola-bola waktu. Silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Nah, di sini sebelumnya di sini LKPD-nya ada kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya siapa saja. Silakan ditulis di sininya. Kemudian silakan kalian berdiskusi mengenai cerita fantasi bola-bola waktu yang sudah ada tertera di LKPD yang telah dicantumkan. Kemudian isi pertanyaan laporan mengenai cerita fantasi, yaitu yang pertama, kedua, sampai ke-6. Silakan didiskusikan apa jawabannya, apa hasil diskusi setiap kelompoknya. Sebelumnya ada yang tanyakan tidak mengenai pengerjaannya? Tidak? Ya, paham? Paham. Alhamdulillah ya, kalau sudah paham silakan dilanjutkan untuk berdiskusinya ya. Ada yang tanyakan? Tidak. Ya, bagus. Wah, bagus sekali ya. Ya. Hampir selesai. Sudah selesai? Belum? Ya. Kelompok Nadia sudah selesai? Belum? Cung, coba angkat tangan kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi. Semuanya? Wah, hebat, semuanya sudah siap ya? Sudah siap, hebat sekali. Berarti di sini sebelum Bapak akan menampilkan kalian untuk presentasi, kalian sudah selesai pengerjaan diskusinya? Ya, hebat sekali. Coba tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, setelah kalian mendiskusikan, kalian akan mempresentasikan terlebih dahulu setiap kelompoknya hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, di sini Bapak akan membuat spinwheel terlebih dahulu. Nanti setiap kelompoknya yang tercantum di depan kelompoknya, nomor kelompoknya, silakan tampil ke depan. Siap semuanya? Siap. Ya, di sini Bapak akan memutar spinwheel terlebih dahulu. Siap-siap kelompok yang dicantumkan di depan, kalian siap langsung ke depan. Siap, perhatikan ke depan ya. Kita mulai spinwheel setiap kelompok diskusi kelas 7A. Iya, kelompok satu mana? Siapa? Saidah ya, kelompok Saidah silakan untuk mempersiapkan presentasinya untuk ditampilkan di depan teman kelompok kelas 7A. Silakan mulai sekarang untuk mempresentasikannya. Silakan di sini. Silakan untuk
Silakan rapikan terlebih dahulu. Kerapihan diskusi di depannya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru Bahasa Indonesia, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai cerita fantasi bola-bola waktu. Kepada pemateri dipersilakan. 1. Siapakah nama tokoh bola waktu? Jawaban, tokoh utama yaitu Ivan. Akan tetapi ada tokoh lainnya yaitu ibu, ayah, peramal, Lina, Danu, Mario, dan teman-temannya. 2. Apa yang diinginkan di awal cerita? Jawaban, tokoh Ivan ingin menjadi anak SMP yang dikagumi teman-temannya, sehingga tokoh Ivan ingin bersekolah tidak. Alhamdulillah, presentasi kelompok kami telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Yazid untuk bertanya. Saya akan bertanya kepada kelompok 1, bagaimana tokoh Ivan mencapai keinginannya dalam cerita bola-bola waktu? Ya, silahkan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yazid bahwa tokoh Ivan mencapai keinginannya dengan cara seperti teman-temannya bersekolah seperti biasa tanpa berjualan. Dapat dipahami? Tanyakan, kita tutup diskusi kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali ya. Menurut kalian kelompok 1 bagaimana? Bagus? Bagus ya, luar biasa sekali. Kalian alhamdulillah sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai bola-bola waktu cerita fantasi. Tadi ada 2 pertanyaan nih. Yang ada pertanyaan setiap kelompoknya. Ada yang bertanya ya tadi ya? Siapa yang bertanya tadi? Oh, siapa ini? Ya, dia tadi bertanya mengenai apa? Tokoh Ipan. Apa pertanyaannya tadi? Ya, bagaimana tokoh Ipan mencapai keinginannya pada bola-bola waktu di awal ceritanya? Bagaimana tadi pertanyaannya? Jawabannya benar sekali bahwa tokoh Ipan mencapai keinginannya itu dengan cara apa? Coba tadi dengan cara menemui siapa atau bertemu dengan siapa? Dengan peramal, sehingga tokoh Ipan tersebut bertemu dengan peramal dan mencapai keinginannya, yaitu tidak berjualan sambil sekolah. Itu keinginan Ipan di awal cerita. Bagus ya, seperti itu Yazid jawabannya, bahwa tokoh Ipan itu tokoh Ipan itu tidak mau berjualan sambil bersekolah seperti teman-temannya. Itu awal keinginannya ya. Mengenai cerita fantasinya dapat dipahami? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti kalian sudah paham mengenai pembelajaran cerita fantasi. Nah, dari pembelajaran kali ini, mengenai cerita fantasi, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kali ini? Siapa? Ya, silakan Irna untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia hari ini mengenai cerita fantasi. Cerita fantasi itu merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif seseorang yang ceritanya memiliki kejadian yang unik, keanehan atau keajaiban di setiap dunia nyata. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Irna. Iya, bagus, hebat ya. Mengenai sudah disimpulkan pembelajaran kali ini, kita coba simpulkan secara bersama. Pembelajaran kali ini salah satunya disimpulkan oleh Irna bahwa pembelajaran kali ini itu membahas tentang apa? Tentang cerita fantasi. Cerita fantasi itu salah satunya cerita bola-bola
waktu, bola-bola waktu. Salah satu contohnya lagi apa? Kue-kue naon. Nah, itu cerita fantasi. Cerita fantasi itu tidak akan ditemukan di dalam ke dunia nyata. Itu hanya sekedar hayalan imajinasi. Nah, seperti itu mengenai simpulan mengenai cerita bola-bola waktu atau mengenai cerita fantasi. Alhamdulillah kalian sudah menyimpulkan bahwa cerita fantasi itu berupa imajinasi ataupun hayalan dengan tujuan untuk apa? Untuk menghibur pembaca. Ya, seperti itu. Nah, di sini mana tadi LKPD-nya sudah dikumpulkan? Ya, silakan dikumpulkan terlebih dahulu LKPD sebelum kita tutup pembelajaran kali ini. Silakan ya, bagus sekali. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Mana ya? Silakan ya, bagus sekali. Ya. Kalian sudah mengumpulkan LKPD-nya di sini sesuai tadi kesepakatan setelah presentasi dikumpulkan. Semangat untuk belajar, semangat. Terus sekolah yang rajin, kemudian semangat dalam belajarnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang cerita imajinasi mengenai menjelajah ke dunia imajinasi mengenai subtopik ketiga yaitu tentang apa? Tentang topik ketiga yaitu mengenai cerita fantasi bagian menelaah atau menulis cerita fantasi. Kalian sudah siap untuk menulis cerita fantasi untuk pertemuan selanjutnya? Siap. Ya, silahkan siapkan untuk pembelajarannya untuk pertemuan selanjutnya. Belajar terus di rumah, pelajari materi yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya tentang menelaah atau menulis cerita fantasi. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas secara bersama-sama ya. Seperti itu mengenai cerita fantasi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai cerita fantasi? Coba ada yang tanyakan, angkat tangannya yang ingin ditanyakan cerita fantasi. Paham? Semuanya dapat dipahami mengenai pembelajaran kali ini? Dapat dipahami? Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi yang telah tadi kalian buktikan, dipresentasikan di depan teman-teman kalian mengenai alur cerita fantasi. Berarti kalian sudah membuktikan, kalian sudah paham dalam mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Tetap semangat ya, semangat belajarnya. Terus banggakan kedua orang tua kita. Dengan cara apa kita membanggakan kedua orang tua? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, sekolah dengan semangat. Karena kita atau kalian sebagai generasi penerus bangsa tetap semangat mencapai cita-cita yang diharapkan. Semangat! Semangat! Baik, karena waktu sudah menunjukkan istirahat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa dengan mengucapkan apa? Mengucapkan hamdalah bersama-sama. Kita tutup dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian ketika pembelajaran kali ini. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, semangat belajarnya untuk mencapai cita-cita kalian semua. Ya, seperti itu. Semangat untuk belajar, semangat untuk sekolah, semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Semangat! Semangat ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Bapak ucapkan selamat untuk kalian untuk selalu belajar untuk mencapai cita-cita yang kalian harapkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.